Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading dan untuk Fun Reading kali ini kita akan membahas kira-kira siapa sih orang penting yang akan hadir di kehidupan kalian di tahun 2021 ya. Jadi disebut orang penting karena bisa saja kehadiran mereka itu membawa dampak cukup besar di kehidupan kalian ya. Jadi kalian hanya perlu relax ya. Kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian, lalu cek di description box karena biasanya saya sediakan timestamp-nya, oke? Dan ingat, ini hanya general reading, ini hanya fun reading. Ini tidak diperuntukkan untuk satu orang, sehingga ini tidak harus resonate untuk semua orang dan tidak harus juga resonate di semua poinnya, oke? Tinggal ambil yang resonate dan tinggalkan saja yang tidak, oke? Kalian lebih tahu apa yang kalian alami, oke ya? Itu saja saya pikir cukup. Silakan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, apakah grup 1, grup 2, atau grup 3, oke? Cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Kita langsung saja ke grup 1. Oke, ini untuk grup 1 ya, yang memilih kartu ini. Baik, kalau yang saya lihat, orang penting yang akan hadir di kehidupan grup 1 ini, sebagian, mungkin kebanyakan, itu bukanlah orang baru ya, orang yang sudah kalian ketahui. Apalagi di sini ada kartu The Hermit dan ada kartu The Sun. Lalu saat saya buka kartu lagi di sini ada Three of Cups. Kemudian di sini juga ada Renewal dan ada The Sun lagi. Jadi The Sun-nya 2 kali ya. Ada Judgment di sini. Kemudian di sini ada Unity ya. Ada Hierophant. Ada Four of Wands 2 kali, kartu pernikahan ya, kartu selebrasi lah ya. Jadi orang penting ini dan kalian akan melakukan sebuah selebrasi lah kira-kira, atau punya acara. Bisa jadi itu acara pernikahan, pertunangan, atau pengumuman, komitmen itu juga bisa, oke? Tapi intinya kalau saya lihat di sini, ini sebelumnya orang tersebut ya, orang tersebut ini bisa vice versa sih, tapi saya melihat kebanyakan ini energi dari orang tersebut ya. Orang tersebut itu punya lebih dari satu pilihan, kemungkinan 2 pilihan. Nah, di tahun 2021 itu dia akan memilih siapa yang akan dia nikahi. Di sini ada Four of Wands. Four of Wands 2 kali loh. Ya, The Sun 2 kali. Dia akan memilih sosok yang akan menjadi partner untuk mengejar kebahagiaannya gitu. Dia akan memilih, ya dia akan memilih akhirnya di antara 2 orang itu siapa yang lebih, bukan lebih ya, siapa yang sebenarnya dia inginkan gitu untuk dia jadikan partner hidup lah ya. Atau ini membahas soal hubungan jangka panjang gitu. Kalau saya lihat sih gitu ya. Nah, oke, nah di sini ada Prince of Cups dan ada Queen of Cups. Jadi kalau saya lihat itu bisa jadi mereka ini bisa vice versa sih, tapi bisa saja yang dominan maskulinnya itu dari usia lebih muda. Walaupun tidak selalu lebih muda sih. Sorry, maksudnya gini, dari usia lebih muda, tetapi maksudnya lebih muda itu um, oke, saya ralat. Jadi kelihatannya sih memang dari usia lebih muda ya. Dari usianya dia kelihatannya gitu. Cuman ini bukan hanya tentang usia, bisa jadi. Bisa saja bukan berarti usianya lebih muda, cuman secara kedewasaan yang dominan feminin ini lebih dewasa gitu. Lebih terlihat mengayomi gitu. Seperti itu. Itu bisa juga keadaannya seperti itu. Bisa juga memang yang dominan maskulin itu dari sisi usia memang lebih muda, itu juga bisa, oke? Nah, Five of Cups, Four of Wands. Jadi saya pikir di sini orang ini ya, orang penting ini yang akan hadir di kehidupan grup 1 ini, mereka akan menyapu kesedihan kalian. Ya, mereka akan menggantikannya dengan kebahagiaan. Mungkin saja sebelumnya kalian sudah melalui dinamika yang up and down ya. Kemudian kalian yaitu situasinya kalian di tahun ini bisa jadi itu sedih gitu. Selain dari
urusan percintaan, ini kayaknya kebanyakan percintaan ya, karena kita tadi sudah membicarakan soal pernikahan, komitmen ke arah pernikahan gitu. Komitmen memang nggak harus pernikahan sih, komitmen untuk kerjasama juga bisa, tapi ini lebih ke arah pernikahan memang ya. Ya oke, mungkin kesedihan ini memang berasal bukan hanya dari masalah percintaan aja, tapi aspek hidup yang lain gitu. Tapi mungkin saja keadaan percintaan itu memberikan sumbangsi besar untuk kesedihan kalian gitu. Tapi intinya orang yang akan hadir di kehidupan kalian di tahun 2021 itu akan mengajak kalian bahagia. Ya, orang yang kalau saya lihat di sini punya peran besar untuk membawa kebahagiaan di kehidupan kalian. Tapi gini deh, kita jangan berharap orang membahagiakan kita memang ya. Sebelum orang ini hadir untuk membahagiakan kita, membahagiakan kalian maksudnya ya. Sebelum kita berharap ada seseorang atau soulmate yang datang untuk membawa kebahagiaan dalam hidup kita, kita memang harus bisa membahagiakan diri kita sendiri dulu gitu ya. Bisa nggak kita bahagia dengan diri kita sendiri? Kalau sudah bisa, artinya selamat ya. Sudah selesai dengan masalah itu, bukan masalah ya. Sudah selesai dengan pembelajaran itu, sudah selesai dengan fase itu, artinya kalian sudah selesai sama urusan itulah ya. Jadi udah nggak ada masalah ke depannya sama hal ketergantungan gitu, karena kalian sudah cukup independen untuk bisa bahagia sendiri ya. Jadi nggak menunggu orang lain untuk datang bawa kebahagiaan. Sebelum orang itu datang, kalian sudah bahagia sendiri gitu. Jadi kedepannya kalian juga nggak punya masalah sama ketergantungan secara emosional ya. Jadi kalau kalian belum beres dengan hal itu, takutnya kedepannya ini selalu membutuhkan seseorang di samping kalian untuk membuat kalian bahagia. Itu repot memang, karena saat kita semakin besar ketergantungan kita pada orang lain, itu semakin repot mungkin hidupnya gitu, karena kita kan memang tidak bisa selalu mengharapkan orang gitu kan ya, kayak gitu. Dan universe itu sebenarnya juga bisa memberikan pelajaran ya. Mungkin pelajaran tiap orang beda-beda ya, tapi sebagian orang di luar sana dapat pelajaran mereka belum menemukan soulmate yang tepat, atau belum union lah ya sama soulmate yang tepat gitu, yang akan bisa menjadi partner mereka untuk bahagia jangka panjang gitu. Jadi bisa saja mereka tidak dipertemukan dengan soulmate itu gitu sebelum mereka bisa bahagia sendiri. Ya, jadi sebagian orang di luar sana bisa dapat pembelajaran itu dari universe gitu, sehingga kenapa sih kok kayaknya nggak pernah ketemu orang yang cocok gitu. Bisa jadi memang harus selesai dulu sama diri sendiri, selesai dengan kebahagiaan dengan diri sendiri, mungkin gitu kali ya. Apa ya, kayak apa ini namanya, misi yang diberikan universe untuk sebagian orang tersebut yang melalui pembelajaran itu, maksud saya mungkin misinya harus bisa bahagia dulu dengan diri sendiri gitu. Saat sudah bahagia dengan diri sendiri, sudah nyaman, saat sudah nggak berharap ada yang menghibur gitu, tiba-tiba datanglah di saat sudah tidak berharap gitu, gitu biasanya kayak gitu. Datang di saat sudah nggak berharap, di saat sudah nyaman dengan diri sendiri ya. Memang ya lucunya di situ gitu. Jadi terkesan kayak terkadang diberikan sesuatu yang sudah tidak diminta gitu, atau sedang tidak diinginkan, atau mungkin bisa jadi merasa universe itu memberikan sesuatu yang tidak diminta mungkin oleh seseorang gitu, atau yang bukan sesuatu yang diharapkan atau yang diinginkan seseorang yang diberi gitu. Bisa jadi kayak gitu ya perasaannya gitu, perasaannya mungkin timbul di hati sebagian orang di luar sana gitu, bisa aja gitu. Tapi ya mungkin itu tidak sepenuhnya oke lah, kita nggak bisa ngomong itu benar atau salah. Bisa jadi memang begitu, tapi apa ya, tapi sisi lainnya adalah ya bisa jadi universe itu memang menuntut kita untuk bahagia dulu dengan diri sendiri gitu kali ya. Kita beres dulu, kita capai dulu sesuatu itu ya. Ketika kita meminta kebahagiaan gitu dan merasa tidak pernah diberikan gitu, mungkin memang kita harus selesaikan dulu itu dengan diri kita sendiri. Bisa nggak kita membahagiakan diri kita? Bisa nggak kita itu
merasa cukup dengan diri kita gitu, nyaman dengan diri kita, bahagia dengan diri sendiri gitulah ya intinya. Saat sudah beres dengan pembelajaran itu barulah bisa jadi kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya dulu pernah kita inginkan tapi sudah nggak terlalu kita inginkan atau udah nggak kepikiran, tiba-tiba hal itu datang gitu, kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu bahasanya divine timing kali ya. Jadi masih ada dinamika yang harus kita selesaikan gitu, barulah hal itu dikirimkan, seperti itu kali ya. Nah kalau di sini saya lihat gitu sih. Jadi apalagi di kartu The Hermit saya lihat orang itu juga bukan orang baru ya. Jadi bisa jadi orang itu sudah sempat melalui masa pemikiran, perenungan, sampai pengambilan keputusan. Di sini ada renewal ya, the sun gitu. Pengambilan keputusan bahwa jalan apa yang harus dia pilih, siapa yang harus dia pilih di sini gitu. Jadi saat dia kembali lagi, dia sudah jelas di sini ada the Chariot dan ada Ten of Swords. Jadi nggak usah kaget, Ten of Swords seakan-akan selalu menyeramkan. Ya emang serem sih, cuman semua itu tergantung tebaran sih, tergantung tebaran, tergantung vision, tergantung kasus yang sedang kita bahas gitu. Kalau kayak gini, the Chariot dan Ten of Swords, kalau saya lihat ini adalah akhir dari satu siklus ya. Jadi kalau sebelumnya siklusnya seperti itu terus, belum ada keputusan untuk memilih siapa, bersama siapa, belum menentukan langkah yang yakin gitu ya. Belum menentukan langkah final gitu, atau intinya keputusannya masih ngambang. Nah, di tahun 2021 keputusan itu sudah ada hasilnya. Keputusan itu sudah ada. Jadi keputusan itu akhirnya diputuskan di tahun 2021 kalau saya lihat di sini ya. Renewal, Ten of Swords, The Chariot. Jadi saya pikir ini adanya akhir pasti ya. Akhir dari sebuah kebimbangan kalau saya lihat di sini. Ya, kalau sebelumnya ada kebimbangan, nah itu akan berakhir. Jadi Ten of Swords di sini nggak harus artinya buruk. Di sini berarti artinya menurut saya sih lebih ke positif ya. Karena ada akhir dari sesuatu yang sebelumnya nggak beres. Nah, Ten of Swords dan The Chariot itu menggambarkan beresnya masalah itu. Kalau kalian sebelumnya sedih, galau, ya itu akan berakhir. Itu akan selesai, digantikan dengan hal yang lain gitu. Kalau ada suatu kebimbangan, nah kebimbangan itu akan berakhir kayak gitu. Oke? Kalau ada dua pilihan, nah pilihan itu akan diputuskan. Apalagi The Chariot, ini energi seseorang yang sudah yakin dia akan berlari ke arah mana gitu ya kan. Nah, di sini ada The Magician, Six of Wands, The Justice, The Chariot lagi, Queen of Cups lagi. Oke, ya, cukup. Ini sudah cukup banget. Ini tuh The Tower. Jadi ini jelas sih. Keputusan besar itu akan keluar di tahun 2021. Bisa jadi di awal 2021 itu sudah jelas, udah kelihatan. Ya. Jadi kalau sebelumnya ada third party situation, ya walaupun third party situation gak harus tentang seseorang dalam hal percintaan ya, alias cinta segitiga gitu, gak harus tentang itu, bisa tentang hal lain, pekerjaan, keluarga, teman, dan lain sebagainya yang bisa jadi penghambat gitu ya. Oke, tapi kalau saya lihat di sini, ini lebih banyak tentang percintaan, tentang seseorang yang lain yang juga terlibat dalam perasaan cinta tersebut gitu. Bukan hanya terlibat dalam hubungan itu ya, tapi juga terlibat dalam perasaan di situ. Jadi tentang cinta yang lain lah intinya ya. Third party situationnya di sini. Tapi ini bukan berarti harus adanya maaf ya, misalnya perselingkuhan. Bukan berarti harus terjadi seperti itu. Third party situation di sini bisa juga dia itu sedang dihadapkan oleh dua pilihan orang. Siapa yang ingin dia pilih? Dia sih mungkin hatinya sudah jelas mau ke arah mana, tapi dia agak berat juga untuk melepaskan yang satunya gitu. Mungkin ada rasa suka, mungkin ada rasa nyaman, tetapi
bisa jadi hanya sebatas itu, tetapi untuk hal finalnya, untuk komitmen ini dia sudah memutuskan dia mau sama siapa, itu bisa jadi. Artinya ada kebimbangan, ada dua orang yang hadir dalam hatinya yang harus dia pilih. Jadi bukan berarti sudah ke arah perselingkuhan, nggak juga gitu ya. Nggak juga sih, tetapi kalau hati yang terbagi bisa jadi loh. Kayak gitu, oke. Jadi bisa jadi seperti itu. Apalagi di sini ada the magician six of wands. Jadi orang tersebut dia itu akhirnya dia itu akan ini sih ya, mengejar apa yang dia yakini, yaitu kebahagiaannya ini. The magician ini dia berusaha mengejar the sun ini ya, the sun ini. Dia ingin mengejar kebahagiaannya itu, dan dia tahu kebahagiaannya adalah bersama orang tersebut gitu. Jadi orang yang akan hadir di kehidupan kalian di tahun 2021 adalah orang yang akan mengajak kalian berkomitmen ya. Six of wands. Ya, six of wands di sini jelas orang itu ingin hubungan itu benar-benar terrealisasikan, jelas arahnya mau kemana, sukses gitu ya, sukses bersama itu jelas. Itu dia ingin mensukseskan sesuatu, yaitu hubungan yang sempat tertunda. Justice di sini ya justice lagi ya, the chariot, queen of cups, dan ya itu tadi apa, the tower. Jadi jelas the chariot juga ada 2 kali kan, 2 kali apa 3 kali ya, oh ya 2 kali sorry. Decknya kan ada 2 yang tarot. Oke, jadi udah jelas orang ini udah nggak sabar nih ingin merealisasikan hubungan ini, ingin menyudahi sesuatu yang nggak jelas ini, berputar terus dan nggak jelas ke arah mana gitu. Jadi intinya orang itu sudah tidak sabar, energinya itu udah apa ya, udah yakin banget dan ingin segera mengeksekusi apa ya, rencananya gitu, niatnya gitu. Jadi itulah ya. Kemudian di sini ada the tower. Nah, kalau saya lihat di sini keputusan yang diambil itu sepertinya bukan keputusan yang mudah ya. Kelihatannya sih mudah ya, memilih orang untuk diajak menikah. Ya udah, tinggal memilih siapa yang ingin dipilih gitu ya, tinggal memutuskan siapa yang mau dipilih, yang diinginkan gitu aja ya. Kayaknya nggak rumit gitu ya kan, ini hanya memilih sesuai hati aja gitu kan, kayaknya nggak rumit. Tetapi di sini kelihatan rumit gitu. Kenapa gitu? Artinya kemungkinan bersama kalian itu dia harus melewati sesuatu yang besar ya. Iya jelas di sini kelihatan juga the tower, sesuatu yang besar. Kenapa kok sebelumnya bimbang? Bisa jadi pilihannya nggak mudah. Ya memang hidup itu kapan sih ngasih pilihan mudah ya kan? Pilihannya itu selalu ada walaupun tidak mudah gitu. Oke. Jadi di sini untuk bersama kalian mungkin dia harus melewati tembok yang besar ya. Kemudian dia juga harus mengumpulkan keberaniannya gitu dan mempersiapkan strateginya gitu. Jadi jangan sampai hanya memutuskan terus strateginya itu tidak matang, akhirnya jadi berantakan. Bisa jadi dia sudah mempersiapkan strategi itu gitu ya. Dan dia juga sambil mengumpulkan keberanian. Kayaknya dia butuh keberanian besar untuk melalui ini, untuk bersama kalian gitu. Ini jangan-jangan melibatkan keluarga juga ya. Biasanya kan sebagian orang di luar sana agak berat gitu, agak berat kalau udah berurusan dengan situasi menghadapi keluarga ya, menghadapi keluarga karena berbeda pilihan gitu, seperti itu. Ini bisa jadi sih, atau bisa juga ini kan general reading ya, bisa juga orang tersebut jangan-jangan dia itu sebenarnya sudah berada dalam sebuah hubungan ya, artinya dia bukan hanya sekedar suka dalam perasaan, tapi sudah ada hubungan, walaupun tidak harus menikah ya, tapi sudah ada hubungan dimana kalau mereka ini ingin memutuskan, kalau mereka ini ingin bersama kalian, artinya ada hubungan yang harus diakhiri. Nah, mungkin saja, bukan mungkin ya, kemungkinan hubungan itu tidak semudah itu untuk diakhiri gitu ya, ya kan. Bisa jadi hubungan itu mungkin sudah lama ya kan,
dan pasangannya sudah berharap banyak, bisa juga gitu. Tapi intinya bukan hubungan yang gampang untuk diakhiri gitu. Mungkin hatinya sudah ingin memperjelas gitu akhir dari hubungan itu atau keputusan untuk hubungan itu. Cuman untuk mengakhiri hubungan itu dia harus menghadapi pasangannya, misalkan, bisa jadi. Nah, itu juga bukan hal yang mudah mungkin buat dia, butuh keberanian. Ya masing-masing orang kan berbeda, situasinya berbeda. Jadi ya oke lah, mungkin buat dia itu memang sulit, ya keadaannya sulit, situasinya sulit. Karena kan situasinya persisnya seperti apa hanya orang yang menjalani itu yang tahu gitu. Apa ya, case-nya itu bisa sama, orang lain juga bisa saja punya case yang sama seperti itu, case yang seperti itu mungkin sudah banyak. Cuman detailnya seperti apa, situasinya seperti apa, ya hanya orang itu yang tahu. Jadi ya dia yang merasakan seberat apa dan butuh sebesar apa keberanian untuk melalui itu gitu. Jadi ya kita hargailah itu, oke? Ya, saya pikir itu ya. Bisa juga ada kalau urusannya sama keluarga nih ya, ini kalau ngomongin menikah, mau memutuskan ingin menikah sama siapa, lalu nggak direstui sama keluarganya, ini the hermit ada 2 kali. Artinya sebelum orang ini kembali di tahun 2021, orang ini sudah melalui pemikiran yang panjang sekali, pertimbangan yang panjang banget, bahkan lebih panjang dari normalnya mungkin. Jadi gini, pertimbangannya itu panjang banget karena mungkin ini sesuatu pilihan atau keadaan yang sulit banget buat mereka gitu. Jadi kalian mungkin sempat off-nya lama. Wajar kalau kamu, bukan kamu. Kalian mungkin off-nya lama, jadi wajar kalau di sini ada Five of Cups. Kalian merasa sedih karena dinamika hubungan itu yang bukan cuma up and down, tapi mungkin bisa sempat off lama dan seperti tidak ada kejelasan atau stuck di situ, itu bisa juga, oke? Oke, jadi oh ya, kembali lagi kalau urusannya sama keluarga ya. Kembali lagi lah, namanya manusia kalau udah dewasa itu mereka punya hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, oke? Karena mereka manusia, mereka itu bukan robot ya. Mereka manusia dan mereka punya hak itu. Dan gunakan hak itu gitu ya. Hak kalian sebagai manusia, gunakan itu ya untuk pilihan pribadi kalian, pilihan hidup kalian itu adalah hak prerogatif kalian gitu. Jadi terserah orang setuju atau tidak, suka atau tidak, itu tetap hak kalian. Kalau kalian menggunakan hak itu sebenarnya selama apa yang kalian lakukan itu tidak melanggar hukum, itu sah-sah aja gitu. Kalau kalian tidak bisa memuaskan orang lain, itu wajar. Kita nggak bisa memuaskan semua orang, ya. Wajar. Kalaupun kita berusaha memuaskan mereka, kalian sendiri, bukan kita. Misalkan, kalaupun kalian itu berusaha memuaskan orang lain, tetap akan ada pihak yang nggak puas, itu kalian sendiri, gitu. Tapi intinya gini lah ya, kalau kita mau membahagiakan orang, ya yang relevan lah. Maksudnya kalau membahagiakan orang dengan menikahi orang yang tidak diinginkan oleh hati ya itu buat apa? Itu menurut saya tidak relevan, itu bahaya justru ya. Karena ngomongin pernikahan itu adalah orang yang ya nanti akan tinggal bersama kita dalam jangka waktu panjang, kita berhak bahagia, kebahagiaan yang kita minta juga bukan hal yang berlebihan, kita hanya meminta bisa memilih orang yang sesuai dengan hati nurani kita, itu bukan hal yang berlebihan gitu. Semua orang berhak bahagia, dan kebahagiaan yang seperti itu bukan hal yang berlebihan gitu. Dengan apa ya, memilih sesuai hatinya itu bukan hal yang berlebihan gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi kalau membahagiakan orang lain mungkin dengan membahagiakan dengan care sama mereka gitu, it's okay, nggak apa-apa. Atau mereka butuh teman curhat, silahkan curhat gitu, atau mungkin bawa martabak ke rumahnya, ya nggak apa-apa gitu. Kan ada banyak cara membahagiakan gitu, tapi bukan berarti membahagiakan itu artinya memotong hak kita untuk bahagia, untuk menentukan pilihan hidup kita sendiri gitu. Bukan kayak gitu ya. Jadi kalau ngomong keluarga gitu, kalau mereka punya pertimbangan, oke, nggak apa-apa, dengarkan. Kira-kira pertimbangannya masuk nggak sama kalian? Kalian merasakan seperti itu nggak? Tapi kalau kalian sudah hati dan intuisi kalian tuh sudah udah punya jawaban jelas, dan itu sebenarnya hati dan intuisi kalian sudah nggak mau berpindah gitu, ya udah gitu,
Kenapa harus membohongi diri? Kita nggak bisa membohongi diri kita. Mau sampai kapan membohongi diri kita gitu? Susah ya. Kayak gitu. Jadi kalau urusannya sama keluarga, iya memang itu butuh keberanian, butuh apa ya? Butuh usaha besar memang ya. Tapi ya balik lagi, yang menikahkan kalian gitu. Ya memang sih saat orang menikah itu keluarga juga sepertinya ikut menikah ya, ngeblend di situ. Tapi ya balik lagi, yang menjalani pernikahan itu siapa sih? Pasangan itu gitu. Ya udah, justru saat menikah itu perlu hati-hati, jangan sampai pihak luar, walaupun itu keluarga, itu ikut campur dalam urusan pernikahan kalian. Itu harus hati-hati. Gimana ya? Ya memang bukan berarti mereka ikut campur terus jadi buruk gitu ya. Bukan berarti seperti itu juga sih, karena orang itu macam-macam gitu kan. Cuman dengan kita itu berusaha independen dalam pernikahan, itu artinya semua urusan, semua masalah di dalamnya itu berusaha kita selesaikan berdua ya, secara internal, tidak melibatkan orang lain termasuk keluarga. Itu juga menunjukkan sisi independen kita untuk membangun rumah tangga. Ya namanya mau membangun rumah tangga, mau membangun kehidupan baru gitu kan, pernikahan itu perlu yang namanya sisi independen, sisi mandiri, setidaknya dalam emosional gitu ya. Sisi mandiri itu ditunjukkan dengan mandiri juga untuk menyelesaikan masalah hidup sendiri gitu ya, masalah hidup kalian dalam pernikahan kalian. Kalaupun nih mau meminta pendapat orang lain, ya nggak apa-apa minta pendapat, tetapi nggak usah bawa masalah itu keluar. Itu menurut saya berbahaya. Ya kalau misalkan gimana ya, ya tidak semua berarti keluarga itu ikut campur terus jadinya berantakan, itu nggak juga sih ya kan. Bisa jadi keluarganya cukup bijak, tahu menempatkannya, tahu menempatkan diri itu sejauh mana porsinya gitu, bijak memberikan masukan, bijak untuk membantu sih nggak apa-apa. Tapi apakah bisa dipastikan semuanya seperti itu? Makanya hati-hati. Jadi kalau orang itu sudah siap untuk berumah tangga, siap untuk menikah, artinya dia sudah siap untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Siap menyelesaikan masalahnya sendiri itu begini, apapun keputusannya nanti, kalian hidup ya terus, menikah panjang gitu ya, di tengah-tengah ada sesuatu, ada banyak masalah misalkan, tapi amit-amit ya semoga aja nggak banyak masalah, tapi kan masalah itu pasti ada gitu kan. Tapi kalau menemukan masalah, apapun keputusannya nanti gitu, itu biarkan jadi urusan kalian sendiri, udah gitu aja. Oke? Mau terus atau cukup, itu adalah urusan kalian. Jadi kalian harus bisa memutuskan itu sendiri gitu, nggak bergantung sama orang lain. Oke? Jadi seperti itu, ngomong-ngomong soal keluarga sih saya pikir kayak gitu ya. Jadi ya berani untuk mengatakan tidak kalau memang hatimu mengatakan tidak gitu ya. Berani tahu apa hakmu dan tahu apa kewajibanmu gitu ya. Kemudian jangan ragu untuk melakukan langkah selama langkah itu juga tidak melanggar hukum gitu ya. Ya gitulah kira-kira. Oke? Saya pikir udah cukup ya. Jadi nah di sini ada Page of Wands, Queen of Pentacles, Prince of Pentacles. Oke. Jadi udah jelas ya, sosok ini sebenarnya sosok itu sosok yang bertanggung jawab ya, sosok yang juga pekerja keras ya, sosok yang cukup bijaksana sebenarnya ya. Terus di sini, kalau yang saya lihat di sini, dia itu sebenarnya sosok yang penyayang, sosok yang ya kalau saya lihat sih mereka itu bisa membawa kenyamanan buat kalian ya. Mungkin sosoknya lembut ya, dia prinsipil tapi lembut, itu kalau yang saya lihat. Tapi jangan dipaksakan ya kalau nggak resonate gitu. Kalau kalian nggak merasa seperti itu ya nggak usah. Ini kan general reading, oke? Kalian rasakan sendiri sosoknya seperti apa. Kalau memang itu resonates, oke? Ya, oke. Itu saya pikir itu saja sih ya, cukup ya. Jadi orang penting yang akan datang di kehidupan kalian ini orang yang akan mengajak kalian menikah ya, berkomitmen itu. Ya akan mengubah banyak hidup kalian itu pasti, sesuai dengan quotes-nya di sini ya. Mereka akan mengubah hidup kalian ya, memberikan perubahan besar di kehidupan kalian, itu jelas. Kehidupan itu lebih ke arah kebahagiaan,
Mereka akan membawa perubahan di kehidupan kalian, perubahan besar di kehidupan kalian. Iya, perubahan itu besar dan ke arah yang membahagiakan, maksudnya gitu. Oke, saya rela. Jadi orang ini membawa perubahan besar. Perubahan itu ke arah kebahagiaan ya, karena kalian kemungkinan akan menikah sama mereka gitu. Jadi jelas ya, bahwa jelas mereka tuh membawa perubahan bukan hanya untuk datang lalu pergi. Ya datang dan pergi itu juga bisa membawa perubahan buat kita kalau itu meninggalkan apa ya, pelajaran yang mendalami gitu ya. Tapi orang ini untuk stay kok kalau saya lihat ya, stay untuk jangka waktu lama ya, karena kalian kemungkinan menikah ya. Oke, itu saja saya pikir cukup ya. Ini udah jelas kok, sukses ya. Nggak apa-apa. Terkadang waktu itu dibutuhkan untuk mengumpulkan energi di sini ya. Energi, keberanian gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau memang waktu itu dibutuhkan, silahkan digunakan, oke? Itu saja dari grup 1. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye! Oke, ini dari grup 2 ya. Ini yang memilih grup 2 ya. Yang milih kartu ini ya, ini grup 2. Oke, kira-kira siapa sih orang yang akan datang di kehidupan kalian di tahun 2021 yang memberikan dampak cukup besar gitu ya? Bisa disebut orang penting lah ya di sini. Ya, oke. Kalau saya lihat di sini, ya ini energinya ada kemiripan gitu ya. Jangan-jangan semua pilihan di sini hampir sama lagi. Apa namanya, dinamika energinya gitu ya. Oke, kalau saya lihat sih ini orang ya, mereka itu punya perasaan sama kalian. King of Cups. King of Cups-nya keluar 2 kali loh di sini ya. King of Cups. Nah, di sini kalau saya lihat sih dia jelas punya perasaan sama kalian, tapi mungkin selama ini kemungkinan nih kalian itu nggak berkomunikasi cukup lama. Hubungan kalian itu membeku. Tapi pokoknya kalian nggak berinteraksi cukup lama nih kalau saya lihat di sini. Jadi orang ini itu punya perasaan sama kalian, tetapi kelihatannya ragu. Dia sih tidak ragu ya sebenarnya, hatinya tidak ragu, keinginannya tidak ragu, pikirannya nggak ragu. Cuman kalau mau melangkah ke arah kalian, mau buat pengakuan, itu maksudnya lebih ke ragu dalam langkah gitu. Mungkin apa ya, ini bukan gak pede, mungkin dia kurang bisa melawan ketakutan dalam dirinya kali ya. Macam-macam ya orang, banyak pertimbangan dalam melangkah itu. Bisa saja ketakutan, bisa karena ego, bisa karena pride ya, bisa juga karena nggak pede. Tapi kalau saya lihat di sini ini bukan masalah nggak pede ya, tapi ya pokoknya ada sesuatu yang terjadi di antara kalian ya, karena ini general reading. Lalu dia itu mau melangkah itu suka nggak berani gitu. Sudah lama sebenarnya dia ingin membuat pergerakan, membuat keputusan, mengajak kalian gitu, mengajak ngobrol gitu, terus mengajak berbicara yang serius tentang arah hubungan ini gitu. Tapi itu semua selalu terkendala. Dia merasa waktunya belum pas, sehingga dia berusaha untuk cari waktu yang tepat. Tapi gimana kalau dia nggak memberanikan diri untuk melangkah? Kapan waktu tepat itu datang ya? Waktu tepat itu kan tergantung definisi sih. Dia mau memberikan definisi waktu tepat itu adalah waktu yang seperti apa gitu. Jangan-jangan dia mencari pembenaran waktunya belum tepat hanya karena dia belum berani melangkah gitu. Walaupun keinginannya itu sudah besar sama kalian, kayak gitu. Kalau situasinya kayak gitu ya kapan datang waktu yang tepat gitu, ya kan? Yang ada dia harus melawan dulu sesuatu dalam dirinya. Oke, nah di sini ada temptation. Oke. Oke, kalau saya lihat di sini, dia itu udah jelas ya. Temptation dan Ace of Wands. Oke. Mereka itu bukan cuma punya perasaan yang besar sama kalian, ya, perasaan sayang, cinta, tapi passionnya juga besar di sini, ya.
ini kayak mereka tuh sebenarnya nggak sabar pengen ketemu kalian, ngobrol sama kalian, pokoknya kangen kayaknya. Ini gimana sih, ini antara perasaan yang terus tumbuh, yang sulit untuk diredam, terus passionnya juga apa ya, memperkeruh keadaan gitu. Bisa bayangkan nggak, orang kalau udah jatuh cinta banget rasanya, terus ditambah passionnya ini besar gitu, jadi memperkeruh keadaan dalam dirinya, jadi dia semakin sulit untuk mengendalikan rasa itu gitu kan. Jadi ya begitulah. Jadi dia ya dia mungkin dispirat sendiri kali ya, atau stres sendiri gitu ya, karena itu tadi perasaan itu, apa yang ingin dia ungkapkan itu dia tahan terus, yaitu masalahnya dia juga ya, kenapa nggak diungkapkan ya. Ya pasti semua orang punya pertimbangan, tapi kan semua orang punya pilihan tetap ya. Oke. Okay? Jadi kalau saya lihat di sini, dia ini bekerja keras, sedang bekerja keras untuk apa ya, selalu meningkatkan keadaannya, terutama dalam hal finansial, sehingga kalau dia kembali sama kalian, dia merasa bisa mengimbangi, atau mungkin dia merasa bisa memberikan lebih gitu, bisa jadi gitu ya. Apalagi ini ada indikasi dia ingin ke arah serius gitu, ada indikasi itu, sehingga jelas lah buat dia yang namanya kestabilan dalam finansial itu penting. Jadi nggak ada salahnya dia terus bekerja gitu. Dia juga ingin fokus di situ untuk mengalihkan pikiran dan perasaannya yang terus tumbuh pada kalian gitu lah ya. Kalau saya lihat di sini sih ya banyak hal yang ingin dia ungkapkan sebenarnya, tapi kayaknya selalu tertahan ya, tertahan dan tidak terucapkan jadinya. Oke. Okay? Page of Sword. Oke. Okay. Dia ini berusaha fokus untuk menentukan langkah ke depannya, ya. Three of Pentacles, Two of Wands. Pada akhirnya juga itu hanya seperti bom waktu ya. Dia menahan perasaannya terus, passionnya terus, banyak hal yang ingin dia sampaikan gitu ya. Tapi selalu terhambat. Tapi dia selalu punya pilihan gitu. Pada akhirnya ya dia akan memilih untuk apa ya? Menyampaikan itu sih. Cuman mungkin dia nggak yang langsung datang menyampaikan semua. Bisa jadi dia datang, menyapa dulu, basa-basi dulu, ya kan, pemanasan dulu lewat obrolan, baru nanti ke inti permasalahannya. Nah ini masalahnya kalau sebelumnya kalian, ini kan kayaknya di sini juga ada pride dan ego ya. Nah ini hati-hati. Sebelum inti permasalahan yang wajib disampaikan itu sempat tersampaikan, bisa saja ada hal yang salah dalam komunikasi itu, bisa jadi stimulus gitu, stimulus ego atau pride itu keluar, terus akhirnya jadi apa, komunikasinya terputus gitu ya. Ada nggak sih situasi saat orang ini masih basa-basi dulu, belum ngobrol ke inti permasalahan, tapi dia terlalu basa-basi yang nggak penting, terus bukan dia, mungkin mereka ya, mereka sebagian luar sana basa-basi nggak penting, salah ngomong gitu, akhirnya bikin orang kesel gitu, akhirnya apa, nggak jadi ngomong ke inti permasalahan yang penting yang untuk disampaikan itu gitu ya kan, udah keburu berantem lagi gitu, udah keburu bermasalah lagi dalam komunikasi, akhirnya agenda itu nggak tersampaikan ya, repot. Makanya hati-hati, ini bisa vice versa sih, tapi buat orang tersebut, buat mereka itu harus hati-hati. Kalau memang ingin menyampaikan itu ya sudah, oke, say hi gitu, basa-basi dikit, oke, nggak apa-apa, langsung sampaikan ya, jangan keburu nunggu berantem lagi, ini nggak tersampaikan. Tapi kalaupun misalkan berantem lagi, ini tergantung kedua belah pihak juga ya. Kalau memang ada yang merasa salah ya katakan penyesalan itu, minta maaf gitu, dan jangan diulangi lagi, atau berusaha untuk memperbaiki gitu ya, jangan keterusan misalkan gitu ya. Gitu sih, mau gimana lagi, karena ini kelihatannya masalah pride juga, masalah ego juga. Jadi ya kalau memang nggak ada yang bisa saya sampaikan selain ya, kalau ada yang mau disampaikan ke orang yang diinginkan dan disayangi dan dicintai ini gitu, ya disampaikan aja gitu ya kan, hasilnya apapun ya, kebalik ya, apapun hasilnya gitu, tapi setidaknya itu sudah sempat disampaikan, atau
mau memilih pilihan lain adalah memendam itu terus-terusan selamanya, seumur hidup gitu, dan tidak pernah terungkapkan gitu di, ya terserah, itu pilihan ya. Oke, di sini ada the lovers dan ada two of wands. Two of wands-nya ada 2 kali. Ini dalam waktu relatif cepat ini saya pikir. Ini sebelum 2021 bisa saja orang itu sudah muncul, entah dalam sosial media, dalam komunikasi digital itu juga bisa. Pokoknya intinya dia muncul dulu lah. 2021 kemungkinan dia yang akan menghubungi, kok 2021, sorry. Ini waktunya saya melihat udah lumayan cepat ya perubahannya ini. Jadi kemungkinan akhir 2020 ini, sebelum 2021 maksudnya. Sebelum 2021 ya. Jadi ya buat sebagian kalian di luar sana yang cepat ya. Yang cepat itu akhir 2020 inilah setidaknya. Ya, ini juga udah mau ke akhir 2020 lah ya. Ini kan sudah Oktober ya, Oktober. Jadi ya ampun, cuma tinggal 2 bulan lebih lagi lah ya. Tapi pokoknya intinya kalau saya lihat sih paling cepat akhir 2020. Paling lama saya pikir awal 2021 ya. Kalau kayaknya mereka juga kelihatannya udah nggak tahan loh. Maksudnya menahan itu terus, menahan sesuatu yang ingin disampaikan itu udah nggak tahan gitu. Ingin disampaikan gitulah, oke. Jadi ini energinya saya pikir udah cepet ya. Oke. Terus tadi ya buat mereka kalian itu ini the Empress ya, jadi sosok yang memang sudah ideal buat mereka, sosok yang mereka inginkan gitu. Jadi wheel of fortune ini wheel ya, high priestess. Nah kalian itu juga mungkin orang yang intuitif, pokoknya kalian tuh menarik dari dalam dan dari luar ya. Mereka itu passionate itu bukan cuman masalah fisik aja, tapi mungkin dari karakter kalian itu juga bikin mereka passionate ya, dan mereka akan membuat keputusan ini ya. Nine of Wands. Nah ini cenderung mereka tidak ingin kehilangan kalian, jadi akan berusaha mempertahankan atau merebut kembali, atau pokoknya mereka itu cenderung protektif sama siapapun di luar sana yang mau mendekati kalian. Jadi intinya mereka itu agak posesif di sini kelihatannya juga ya. Seperti itulah. Jadi ya mereka sangat menjaga sekali agar kalian itu tidak jatuh ke tangan orang lain gitu. Udah kayak barang aja ya jatuh ke tangan orang lain ya. Jadi kalau di sini ada Four of Swords, Six of Pentacles, King of Cups-nya keluar 2 kali, dan Nine of Swords. Oke. Ya jadi kalian tuh kan tadi saya udah bilang ya, sempat tidak berkomunikasi lama sepertinya, nggak berinteraksi lama gitu ya. Itu akan berakhir ya. Two of Wands-nya ada 2 kali kok. Jadi kayaknya ini perubahannya udah cepat juga gitu ya, udah menuju ke perubahan haluan kalau saya lihat energinya ya. Dan of Swords, dia juga nggak tenang kok selama ini. Nggak tenang karena menahan perasaannya, ya kan? Mungkin saja dia sering memikirkan kalian, mungkin saja kalian itu sering mengganggu konsentrasinya gitu ya kan? Nggak tenang kalau kalian akhirnya sama orang lain, nggak tenang karena belum menyampaikan pesan, serba nggak tenang. Nggak enak kan hidup dalam ketidaktenangan itu gitu. Jadi ya tidak ada yang bisa saya sampaikan selain ya sampaikan saja apa yang mau disampaikan gitu ya kan. Ya memang susah gitu, tapi ya hanya itu kan, sorry bukan hanya ya, itu pilihan, menyampaikan atau tidak itu pilihan gitu. Susah ya emang susah, tapi ya mau gimana lagi, ya memang itu jalannya gitu kan, gimana dong. Terus nah di kartu ini kalau saya lihat sih orang itu tuh bener-bener membutuhkan kalian. Di sini ada the Empress, di sini ada kartu ini gitu, jadi membutuhkan banget. Jadi kayaknya mereka itu merasa rapuh tanpa kalian. Mungkin ini agak lebay ya. Bisa jadi kalian itu semacam kayak air dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kalian gak ada, mereka itu hidupnya berasa gersang gitu. Jadi mereka itu kayaknya sudah berada di fase pemikiran ya. Mereka nggak punya plan B gitu kalau harus hidup tanpa kalian gitu. Jadi kayak mereka itu harus mendapatkan kalian, itu kalau yang saya lihat di sini energinya. Jadi
Oh ya, oke. Oke, gini ya, ini nggak harus diartikan untuk semua orang ya, tapi sebagian kalian ya, mungkin progres kalian cepat sampai kalian union, terus akhirnya kalian cepat punya anak, ya. Cepat adanya kedatangan baby lah di sini kalau saya lihat, oke? Nah di sini juga ada choice ya, jadi ya balik lagi ya, ini masalah, ya semua itu memang masalah pilihan dan keberanian, oke? Untuk memutuskan pilihan yang ada, mau mana, mau mau memilih yang mana maksudnya gitu, pilihan dan keberanian gitu, oke? Oke, saya pikir itu saja. Jadi siapa sih orang penting yang akan hadir di kehidupan grup 2 ini? Ya, orang penting itu adalah orang yang punya perasaan besar sama kalian dan mereka itu punya impian yang serius sama kalian kalau saya lihat ya. Jadi kalau grup 1 itu kayaknya udah kelihatan ke arah pernikahannya cepat. Kalau kalian ini ke arah komunikasinya dulu yang cepat. Kalau komunikasi udah beres, ini pernikahannya tuh gampang kalau menurut saya. Kalian itu solid dulu nggak dalam komunikasi, ya, terbuka dulu nggak, biar tahu ini keadaannya gimana. Akhirnya tahu juga mau menyusun langkah ke depannya gimana gitu. Karena kalau komunikasinya masih buruk, nggak dapat vision juga. Ini mau ke depannya mau melangkahnya ke arah mana gitu, nggak dapat gitu ya. Jadi orang yang akan hadir itu adalah orang yang mau mengungkapkan perasaannya sama kalian, keinginannya sama kalian, isi hatinya sama kalian gitu. Orang yang mau berkomunikasi sama kalian ya. Ini orang yang akan hadir di tahun 2021 gitu. Seperti itu, oke? Dan kemungkinan orang ini juga adalah orang yang akan memiliki anak bersama kalian gitu. Kemungkinan ya. Oke, karena ini general reading. Saya pikir cukup, jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup 3 yang memilih kartu ini ya. Ya, kalau saya lihat di sini sih ini energi mantan ya, energi orang lama nih. Six of Cups sih sebenarnya nggak harus mantan ya. Tapi kalau saya melihat energi yang di sini ya, dari tebarannya ya, terus merasakan energinya, ini kemungkinan lebih banyak ke arah mantan ya. Mantan tersebut mungkin sudah sama yang lain juga gitu, tetapi dia bisa jadi tidak puas dengan hubungannya itu dan dia ingin kembali. Itu kalau saya lihat di sini. Oke, jadi ini masih orang lama sih, tapi orang lama ini yang pernah punya kisah sama kalian kayaknya cukup dalam nih. Oke, ya di sini ada King of Wands, di situ ada Six of Cups. Ya, mungkin setelah perpisahan itu, setelah dia mencoba untuk berpaling ke tempat lain gitu, dia baru sadar ya, dia atau mereka, karena ini general reading ya, mereka baru sadar bahwa ternyata cintanya itu untuk orang itu gitu, bahwa ternyata mereka masih mencintai orang itu gitu. Oke, itu kalau saya lihat di sini. Mungkin akibat dari hubungan kalian sebelumnya ya, permasalahan hubungan kalian sebelumnya, orang ini tuh sebenarnya mencoba untuk move on, untuk membangun hidupnya, untuk ya jelas di sini healing gitu ya, untuk ia memperbaiki hidupnya, mencerahkan lagi hidupnya gitu ya. Intinya gimana sih tujuan dari move on? Berpindah dari sesuatu yang lama dan berharap apa ya, kedepannya ini lebih baik gitu. Gitu ya. Dan dia bekerja keras juga ya untuk hidupnya, untuk ya gimana ya, kadang orang itu move on itu macam-macam sih ya caranya. Move on cari orang baru, atau move on dan ingin fokus sama pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Kalau saya lihat di sini, dia ini move on, membuka hati kepada orang lain, dan dia juga ingin apa ya, menguras pikiran dan energinya pada pekerjaan itu kalau saya lihat di sini. The Moon, oke, dan Ace of Swords. Jadi ini kelihatan kayak selama ini dia menutupi sesuatu. Ini bisa jadi perasaannya, mungkin dia gengsi karena di sini juga ada ego ya di sini.
bisa juga ini masalah pride gitu. Jadi gimana sih mantan mau ngajak balikan atau ngajak reunian itu, atau ngajak apa ya, ketemuan gitu kali ya, itu kan ada sebagian di luar sana yang gengsi untuk mengungkapkan hal itu. Jadi intinya ini perasaannya disembunyikan, dia juga nggak terbuka ya, nggak jujur juga ya. Jadi kayak dia itu setengah dari kegiatan atau hidupnya itu dia jalani dengan berpura-pura gitu ya. Menyedihkan ya kalau kayak gitu, tapi kayaknya gitu. Jadi ini kayak mungkin sebelumnya nih dalam hubungan kalian nih sebelumnya bisa jadi kurang terbuka gitu ya. Jadi ya susah ya kalau udah yang namanya tidak terbuka gitu sama pasangan, itu susah banget. Namanya tidak terbuka itu gini sih, kalau kita tidak terbuka sama orang yang dekat sama kita ya, misalkan pasangan, atau misalnya kan kalau orang tersebut udah punya anak, sebenarnya perlu dia terbuka sama pasangannya, perlu dia terbuka sama anaknya. Kalau dia memang mengharapkan hubungan yang dekat banget ya, hubungan yang benar-benar terikat banget secara emosional, perlu terbuka. Karena dengan terbuka kan kita bisa tahu gitu ya. Jangan harap semua orang itu akan tahu perasaan perasaan seseorang kalau orang itu nggak berbicara perasaannya gitu. Jadi kalau merasa nggak enak, merasa gengsi, ya itu resiko. Maksudnya resiko kalau gengsi terus mengedepankan gengsi sama pride, ego, nggak pede untuk ngomong, ya itu kalau mengedepankan kayak gitu, ya resikonya ya udah, jangan berharap lebih orang akan berubah atau keadaan akan berubah ya. Walaupun kita nggak bisa memaksakan orang itu berubah kalau nggak sesuai dengan keinginannya, tapi kita jangan berharap keadaan berubah kalau kita nggak mau terbuka gitu, kita nggak mau buat apa ya, nggak mau membuat langkah dengan terbuka tadi, ngomong aja dulu, bicara aja dulu. Jadi ya kayak gitu. Jadi hal yang tidak terbuka sebelumnya itu juga bisa jadi pemicu hubungan kalian akhirnya retak dan berakhir, itu bisa jadi. Dan tidak terbuka itu juga bisa jadi akhirnya dia berada di situasi kayak gini, dia ingin kembali tapi kayak berat gitu untuk mengakui itu gitu ya. Apa lagi ya? Oh iya, nah kalau saya lihat di sini ini ya, di kartu ini sebenarnya mungkin dia, walaupun hubungan kalian udah berakhir ya, mereka itu bisa jadi ini sebenarnya belum berhenti memikirkan kalian, itu jelas ya. Kelihatannya di luar mereka biasa-biasa aja, kayaknya udah move on, kayaknya udah baik-baik saja, udah nggak ada masalah gitu. Tapi siapa yang tahu di dalamnya seperti apa gitu, karena selama ini mereka berusaha memanipulasi keadaan ya, memanipulasi mungkin ya, memanipulasi apa yang mereka tampilkan di luar gitu, itu tidak mewakili perasaannya gitu. Mereka sepertinya juga belum berhenti memikirkan kalian di sini ya. King of Sword lalu Two of Wands ya. Ya jadi ya begitulah ya. Six of Sword dan Queen of Pentacles. Ini tadi gimana? Ini bukan ya? Oke. Ya, anggap saja begitu ya. Nah, di sini Four of Pentacles dan ada ego ya. Jadi kalau saya lihat di sini ya, mereka itu tidak puas dengan keadaannya saat ini. Apapun yang terlihat di permukaan itu belum tentu menggambarkan isinya seperti apa ya. Ya, kalau mereka itu di luar kelihatannya baik-baik saja, bahagia, itu belum tentu di dalamnya mereka sepuas itu gitu. Karena kalau saya lihat di sini, kalau ini resonate, mereka itu sebenarnya tidak puas dengan keadaannya. Ini bisa jadi tentang percintaannya, tentang orang di sampingnya, tentang perasaannya, ada ketidakpuasan dalam perasaannya itu. Tetapi dia terlalu tinggi pride-nya untuk mengakui itu dan membuat, ya tadi saya udah bilang, membuat langkah untuk berbicara lah setidaknya. Dia terlalu besar egonya atau pride-nya untuk mengakui itu, walaupun sebenarnya dia sudah kurang bahagia dengan keadaannya itu gitu ya. Tapi balik lagi, itu semua pilihan ya. Iya gitu sih. Nah terus Six of Sword, saya pikir di sini akan ada
ini ya jelas akan ada perubahan ya. Perubahan itu mungkin dia bisa tiba-tiba datang, dia berusaha menyusun rencana untuk rekonsiliasi ya, bisa jadi ya. Apalagi ya, di sini ada Two of Wands dan ada Six of Swords, jadi udah jelas ya, dia ingin merubah haluannya karena dia merasa memang dia nggak bahagia sama yang sekarang ini gitu. Queen of Cups, Three of Wands, iya ya, tinggal dia bisa nggak melawan dirinya sendiri dalam hal ego, dalam hal pride gitu ya, untuk jujur, untuk terbuka, untuk membuka diri gitu, jangan memasang topeng terus nih the moon ya. Kalau memang masih cinta gitu, kalau memang masih single gitu, kenapa nggak diungkapkan gitu ya kan. Cuman kalau saya lihat di sini, orang yang datang di kehidupan kalian ini kemungkinan adalah mantan ya. Terserah sih kalian sebelumnya lebih pada relationship atau hubungan tanpa status gitu, tetapi itu cuman masalah label aja kan, karena yang terjadi di antara kalian itu kalian juga sudah tahu sendiri apa yang terjadi. Itu bukan hanya sekedar naksir belaka, tapi sudah banyak dinamika yang ada di antara kalian, sudah banyak dinamika yang terjadi dalam hubungan kalian, jadi hubungan itu kayaknya udah cukup dalam gitu. Kemudian orang ini tadi saya udah bilang mungkin tidak bahagia dengan dirinya saat ini, tidak bahagia dengan siapa yang ada di sekitarnya saat ini gitu, atau di sampingnya saat ini gitu. Dan saya lihat orang itu akan datang di tahun 2021 gitu. Dia akan datang di tahun 2021 ya. Jadi siapa sih orang penting yang akan hadir di kehidupan grup 3 ini di tahun 2021? Ya orang penting ini ya jelas orang ini sudah memberikan pelajaran, menorehkan pelajaran. Nah orang ini juga sudah dapat pelajaran gitu. Nah orang ini ya tadi saya bilang kebanyakan mantan gitu. Terserah sih mau mantan dalam relationship atau mungkin labelnya HTS sebelumnya. Tapi ya balik lagi, ini sudah banyak hal yang terjadi di dalamnya kalau saya lihat ya. Jadi ya itulah orang yang akan datang, yang akan hadir di tahun 2021. Orang itu masih mencintai kalian, sebenarnya dia sadar dia masih menginginkan kalian itu saat jarak memisahkan gitulah ya. Jadi memang terkadang jarak dan waktu itu penting loh ya. Jarak dan waktu ya itu penting untuk menguji apakah kerinduan itu masih ada gitu. Kalau kerinduan itu masih ada, artinya di situ ada kenyamanan, ada sesuatu yang nyaman yang membuat seseorang itu ingin kembali, merindukan itu, ingin hadir lagi, maksudnya ingin sesuatu yang membuat dia nyaman itu hadir kembali, ada rasa rindu kan buktinya ya kan. Gimana sih kalau kita suka sama makanan di kota mana gitu ya, makanan itu enak, kemudian kita pindah kota lain, ada kan rasa kerinduan pengen makan itu lagi. Kenapa kita rindu sama makanan itu? Kayak karena makanan itu enak gitu, kita pengen nyoba lagi gitu, aduh kangen pengen ngerasain lagi gitu. Coba kalau makanannya nggak enak kan, keinget aja udah males mungkin. Nggak ada rasa rindu, yang ada janganlah ke tempat itu lagi kayak gitu ya kan. Nah itu jadi indikasi untuk melihat masih ada nggak sih kerinduan itu, karena rindu itu menjadi indikasi masih ada nggak sih cinta atau perasaan itu gitu. Kalau nggak ada ya ngapain dipaksakan, tapi kalau ada ya berarti ada alasan untuk berusaha memperbaiki gitu ya. Ya walaupun nanti kita lihat juga dinamikanya gimana gitu. Karena kalau memang itu masih bisa diperbaiki, masih bisa kerjasama untuk memperbaiki itu, masih sepaham ya bagus. Tapi kalau enggak ya susah juga ya kayak gitu. Ya berarti harus berbesar hati mungkin ya. Kayak gitu sih. Jadi ya seperti itu. Jadi jarak itu mungkin penting untuk menyadarkan seseorang mungkin ya. Ya itu saja yang saya ingin sampaikan. Saya pikir itu cukup ya. Kemudian orang ini tuh sebenarnya nggak ada rasa nggak pede loh. Mereka takut mereka nggak diterima lagi, itu kalau yang saya lihat di sini. Tapi akhirnya ya mau nggak mau mereka akan berusaha memberanikan diri untuk sekedar menyapa lah ya, berusaha untuk
ada celah mereka bisa kembali berkomunikasi. Bagus kalau bisa kembali bersama lagi gitu mungkin kira-kira harapannya. Ya, saya pikir itu saja sudah cukup. Sorry. The Empress, The Star. The Empress ini keluar berkali-kali di 3 kartu ya. Ini kemungkinan memang tentang itu sih. Tentang sosok yang sudah ideal di mata seseorang dan ingin diraih gitu. Ya walaupun ini general ya, dari tadi memang kita bahasnya tentang cinta. Ini bisa juga sebenarnya di luar percintaan sih. Orang ideal itu bukan hanya untuk jadi pasangan hidup ya, pasangan hidup menikah gitu, tapi bisa jadi partner kerja, teman gitu, bisa juga gitu. Tapi The Empress ini keluar di 3 kartu ya, jadi ini sosok yang sudah terlihat ideal dan ingin diraih lagi di tahun 2021 sepertinya. The Star, ada harapan kalian kembali lagi atau rekonsiliasi lagi ya. Jadi saya pikir itu saja dari grup 3. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.